Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Park Talendong Hua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Aroma samar seperti bunga masih melekat di aula besar yang tenang tempat dokter peri kecil dan Ziyan bersantai. Yang lebih besar masih baik-baik saja, tetapi wajah yang lebih kecil dipenuhi ketidaksabaran. Dia sudah berada di ruang tersembunyi selama 2 hari. Kenapa dia masih belum selesai? Setelah duduk sejenak, Ziyan melompat berdiri setelah gagal mengendalikan dirinya. Memurnikan pil menghabiskan banyak waktu. Seseorang tidak bisa terburu-buru. Dokter peri kecil meletakkan sebuah buku agak kekuningan di tangannya. Mata cantiknya dengan lembut menatap ke ruang rahasia sambil berkata, "Mari kita tunggu sebentar lagi. Ini akan segera terjadi." Kamu sudah mengucapkan kata-kata ini hampir 10 kali. Ziyan mengerutkan bibirnya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia hanya bisa kembali ke tempat duduknya. Namun, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat saat dia duduk. Guncangan yang tiba-tiba menyebabkan dokter peri kecil dan Ziyan terkejut. Tatapan mereka beralih ke ruang rahasia secara bersamaan. Riak energi yang sangat padat dengan cepat terbentuk ke arah itu. Sepertinya penyempurnaan pil akan berhasil. Kegembiraan melintas di mata cantik dokter peri kecil ketika dia merasakan riak energi yang kaya itu. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia masih bisa dianggap cukup berpengalaman setelah bertahun-tahun. Dia secara alami tahu bahwa beberapa pil obat tingkat tinggi akan menimbulkan keributan ketika pil itu terbentuk. Lebih memperhatikan, jangan izinkan siapapun datang ke sini untuk mengganggunya. Pavilion Kaisar Hitam ini sangat ramai dengan banyak ahli. Aktivitas di sini tidak akan tersembunyi dari semua orang. Dokter peri kecil berbicara dengan suara yang dalam. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika riak energi dari ruang rahasia tiba-tiba melonjak ke tingkat yang menakutkan. Seseorang dapat segera mendengar ledakan, dan pilar cahaya energi setebal setengah kaki keluar dari ruang rahasia. Akhirnya, ia menembus langit-langit dan meluncur ke langit. Bahkan ekspresi dokter peri kecil tanpa sadar berubah sedikit ketika dia melihat pilar cahaya yang menembus langit-langit dan melesat ke langit. Dia segera merajut alisnya dan dengan lembut bertanya-tanya, "Pil obat apa yang disuling oleh Xiaoyan?" Aktivitas yang diciptakannya sangat besar. Sepertinya seluruh pavilion Kaisar Hitam telah terganggu oleh hal ini. "Ziyan, kamu harus menjaga tempat ini. Bunuh siapa saja yang memasuki ruangan ini." Nada suara dokter peri kecil dipenuhi dengan rasa dingin yang pekat di akhir kata-katanya. "Bagaimana denganmu?" Ziyan mengangguk sebelum dia segera berbicara dengan tergesa-gesa. "Saya harus mengungkapkan diri saya dan menghalangi iblis-iblis tua yang memiliki niat buruk." Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Keributan semacam ini pasti akan menarik perhatian beberapa elit Douzong. Jika ada lelaki tua yang menyela secara acak, kemungkinan besar Xiaoyan akan menderita cedera yang cukup serius. Tubuh dokter peri kecil bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dia menghilang dari kamar dengan cara yang aneh dan sudah berada di atap saat dia muncul kembali lagi. Mata dinginnya perlahan menyapu sekeliling. Itu seperti yang diantisipasi oleh dokter peri kecil. Pilar cahaya yang tiba-tiba melesat ke langit hampir seketika menarik perhatian semua ahli di pavilion Kaisar Hitam. Wajah banyak orang terkejut saat merasakan energi murni yang terkandung dalam pilar cahaya ini. Mereka segera bergegas keluar dari kamar mereka. Dalam waktu kurang dari 1 menit, puncak pohon dan atap bangunan di sekitar pavilion tempat kelompok Xiaoyan tinggal dipenuhi dengan sosok manusia. Beberapa ahli akhirnya mengidentifikasi asal-usul pilar cahaya tersebut setelah pengamatan mereka dari jarak dekat. Banyak seruan segera terdengar. Pilar cahaya dipenuhi dengan aroma pil. Sepertinya ada seseorang yang memurnikan pil obat di dalam ruangan. Pil obat tingkat tinggi mungkin dapat menciptakan beberapa aktivitas. Tetapi kecuali pil obat tingkat 7, jarang ada fenomena yang tidak biasa seperti itu. Jangan bilang padaku bahwa ada seseorang yang menyempurnakan pil obat tingkat 7 di sini. Mustahil, aktivitas pembentukan pil-pil obat tingkat 7 jauh lebih besar dari ini. Itu pasti pil obat bermutu tinggi yang langka dari pil obat tingkat 6. CK, pil obat yang mampu membangkitkan aktivitas seperti itu pastinya bukan barang biasa. Hihi, penasaran Grandmaster Alkemis mana yang ada di bawah? Jangan bilang itu Kisan dari Sekte Kaisar Hitam. Hei, Kisan baru saja maju menjadi alkemis tingkat 6 belum lama ini. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk memurnikan pil obat tingkat 6 tingkat tinggi semacam ini? Percakapan pribadi mulai meningkat setelah semakin banyak pakar yang muncul di sekitar gedung. Mata beberapa orang yang telah mendengar kata-kata ini secara bertahap dipenuhi dengan keserakahan tambahan ketika mereka melihat pilar cahaya.
pil obat yang bisa menimbulkan keributan seperti itu jelas bukan barang biasa. Siu, 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 siu. Gelombang suara angin kencang tiba-tiba muncul. Segera beberapa sosok manusia melintas sebelum tetap melayang di langit. Mata mereka menunjukkan keterkejutan saat mereka mengamati pilar cahaya yang menjulang ke langit. Tidak disangka ada Grandmaster Alkemis di kota Kaisar Hitam. Aku ingin tahu orang hebat seperti apa dia. Lebih dari 10 sosok manusia berdiri di udara pada suatu titik di langit. Pemimpin mereka, seorang lelaki tua berambut putih dengan doupeng, berbicara dengan suara terkejut. TL, doupeng, topi berbentuk kerucut dengan kain digantung di atasnya untuk menutupi wajah. Ekspresi kelompok Xiaoli berubah ketika mereka merasakan tatapan acuh tak acuh itu. Dia bertukar pandang dengan Su Qian dan baru saja akan mundur secara otomatis ketika mata dingin dan acuh tak acuh dari wanita berpakaian putih itu menjadi sedikit terkejut. Suara yang agak tidak pasti terdengar perlahan.